di di cooling tower. Cooling tower itu fungsinya adalah untuk mendinginkan uap yang dihasilkan dari yang masuk ke dalam turbin ini. Lalu bagaimana dampaknya jika cooling tower tersebut tidak berfungsi dengan baik, ya? Ya jelas berdampak terhadap sistem, karena nanti kalau misalkan cooling towernya ini tidak berfungsi, ya berarti dia melewati tahapan jadi dari turbin langsung masuk ke kondensor, dari kondensor langsung masuk ke pompa, Lalu yang jadi pertanyaan kembali, apakah pompa ini mampu menerima menjalankan atau menerima fluida yang bekerja tersebut dalam temperatur yang tinggi. Jadi karena turbin ini kan berupa uap, ya, uap high pressure, high temperatur tinggi, high pressure, tekanan tinggi, temperatur tinggi. Kemudian kalau misalnya ini cooling towernya tidak berfungsi, jadi katakanlah ini kita ditutup, ya, jadi langsung masuk ke kondensor, lalu masuk ke pompa. Lalu yang jadi pertanyaan kembali, apakah pompa tersebut mampu menerima fluida kerja yang memiliki temperatur yang tinggi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya dia pompa ini atau pompa air, ya, pompa yang memompa fluida air itu bisa menerima fluida yang mengalirnya itu adalah temperatur yang tinggi, ya itu tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau misalnya dia mengalami kendala karena proses siklusnya berulang-ulang, jadi dialiri dengan air yang panas, cairan fluida yang panas sampai panasnya 100 derajat Celcius, ya jelas nanti berpengaruh terhadap sistem pompa tersebut, ya, karena pompanya didesain untuk temperatur yang standar, temperatur lingkungan atau temperatur suhu 30 derajat atau 35 derajat, ya jelas nanti akan berpengaruh terhadap pompa tersebut yang mempengaruhi dari komponen-komponen pompa yang bekerjanya. Lalu kalau misalnya dibalik lagi, kalau pompanya didesain untuk temperatur yang tinggi, jadi mampu temperatur yang tinggi, ya. Jadi siklus ini berarti nanti dia akan langsung tidak masuk ke cooling tower, langsung masuk ke boiler. Nah, dari boiler ini karena yang masuknya itu adalah uap yang tinggi atau uap yang cukup tinggi nilai temperaturnya, nanti jelas nanti akan berpengaruh juga terhadap boilernya, dari mekanisme tekanan boilernya, karena yang masuknya itu sudah masuk tekanannya tinggi, kemudian high pressure-nya high temperaturnya tinggi, high pressure-nya tinggi, nanti bagaimana mengontrol proses pembakaran. Jadi pembakarannya apakah bisa dalam artian menyalakan 7 tungku pembakaran, atau nyalanya itu hanya cukup dinyalakan 3 sumber pemanas karena cooling tower-nya tidak bekerja. Jadi seperti itu pertanyaannya, apakah pembangkit tenaga uap ini memiliki dampak pada pemanasan global? Ya jelas pasti berpengaruh terhadap pemanasan, ya, apalagi dia menggunakan ini cerobong, karena cerobong itu yang dikeluarkan itu adalah uap panas, ya, uap panas, ya, nggak ada yang namanya uap dingin. Jadi uap itu selalu menghasilkan temperatur yang panas, ya. Dengan mengeluarkan uap yang panas, dengan menghasilkan temperatur yang panas yang dibuang ke lingkungan, ya secara logikanya pasti berpengaruh terhadap pemanasan global. Jadi meningkatnya temperatur atau meningkatnya panas di sekeliling pembangkit tersebut, ya. Ya nanti coba saja misalkan kalau melakukan PKL atau kerja praktek di dekat pembangkit
dekat cerobong asap. Nanti coba bandingkan ambient temperatur yang ada di zona ini, di sekeliling pembangkit atau di sekeliling cerobong tersebut, dibandingkan dengan temperatur yang jauh, daerah yang jauh dari cerobong. Ya jelas pasti akan memiliki perbedaan suhu atau perbedaan panasnya, perbedaan temperaturnya. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya ini adalah gambaran sederhananya seperti itu untuk sistem pembangkit tenaga uap. Jadi yang dimanfaatkan adalah uap panas, high pressure, high temperatur, yang dipanaskan dengan menggunakan pemanas ini. Bahan bakarnya bisa berupa bahan bakar fosil, bisa berupa yang tadi batu bara, bisa berupa bahan bakar solar, atau menggunakan bahan bakar nuklir. Itu bisa dipergunakan di sistem pembangkit tenaga uap tersebut. Kemudian di yang lainnya, siklus ini umumnya dinamakan atau diartikan dengan penamaan Rankine cycle atau siklus Rankine. Ini dipromot atau dipromosikan atau diceritakan awal kali oleh William John Macquarie Rankine, yang pada saat itu fokusnya adalah di bidang fisika dan matematika. Jadi base-nya itu atau ilmu dasar itu adalah ilmu dari pemahaman fisika, ilmu fisika dan matematika. Matematika itu adalah tools yang digunakan untuk melakukan atau membantu proses penghitungan. Ini yang tadi sudah diceritakan mengenai sumber energi STU, sistem tenaga uap, bisa bermacam-macam ya. Contohnya bisa memanfaatkan minyak bumi, kemudian gas alam, batu bara, maupun sumber energi terbarukan. Jadi sumber energi terbarukan yang saat ini sudah mulai banyak sekali dikembangkan, biomas, memanfaatkan biomas, panas bumi, jadi memanfaatkan energi yang keluar dari dalam bumi yang disebut dengan panas bumi, energi surya, maupun proses reaksi nuklir. Jadi bisa dipergunakan untuk STU, sistem tenaga uap tersebut. Secara umum atau secara general, jadi bagaimana memahami dari gambar ini? Ini adalah gambarnya, gambar ilustrasinya untuk STU, sistem tenaga uap. Yang pertama adalah dibagi ada 4 bagian. Yang pertama adalah tenaga uap. Ini adalah sistemnya tenaga uap. Kemudian ada proses combustion. Combustion ini proses pembakaran. Kenapa dilakukan combustion? Ya tujuannya adalah untuk menghasilkan uap tersebut. Jadi di bagian ini adalah proses membakar. Yang dibakar adalah bahan bakar, ya sama seperti analoginya atau gambaran atau bayangkan seperti memanaskan teko atau ceret air ya, untuk dipanaskan dengan menggunakan stove atau menggunakan kompor. Kompornya itu bisa kompor minyak atau kompor gas atau kompor yang dari bahan kayu bakar. Nah, itu yang dilakukan pada sistem pembakaran. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendingin. Ini adalah cooling tower. Di bagian ini sesuai dengan nama cooling tower. Cooling tower untuk cooling tower sistem untuk tangki untuk mendinginkan. Di bagian ini adalah cooling towernya. Kemudian yang keempat, sistem
konversi energi listrik. Nah, di bagian ini, inilah yang bagian output akhirnya. Ini adalah output akhirnya, karena yang diinginkan adalah merubah energi yang awalnya itu dari energi apa? Yang pertama dari energi apa? Air ya, biasa seperti air apa? Cairan berupa air air mineral atau air putih, air biasa. Kemudian dipompakan ke dalam sini ke kondensor, dari kondensor masuk ke pompa. Di pompa ini ada kerja pompa itu WP, kerja pompa yang mengalirkan fluida cair. Nah, di bagian ini, di sistem ini mulai terjadi proses pengubahan energi yang awalnya berawal dari energi panas. Energi panas itu didapat dari proses pembakaran. Proses pembakaran, dibakar, bahan bakar apa yang dibakar, apakah menggunakan bahan bakar batu bara atau menggunakan bahan bakar solar atau menggunakan bahan bakar nuklir dan lain sebagainya. Dari proses pembakaran tersebut, karena yang dimasuk ini adalah fluida cair berupa cairan, lalu menghasilkan panas yang tinggi, high temperature, high pressure, yang dialirkan dengan dihubungkan dengan sistem tertentu yang masuk ke dalam turbin. Jadi turbin ini berputar dengan RPM tertentu sehingga mampu menggerakkan generator, dan generator inilah yang mengeluarkan listrik. Jadi proses pengkonversian ini dari panas menghasilkan uap, dari uap menghasilkan energi kinetik menggerakkan turbin menghubungkan atau terhubung dengan generator, dan generator menghasilkan energi listrik. Ini adalah prosesnya. Jadi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan siklus tersebut terjadi atau berlangsung secara kontinu, artinya 1, 2, 3, 4, dari 4 ke 1, dari 4, 1 lagi, 2, 3, 4, 1, dan seterusnya, sampai waktu tertentu. Jadi sampai batas waktu tertentu. Jadi kalau misalnya dia mau dioperasikan selama 1 bulan atau 1 minggu, itu ya tergantung dari operatornya yang mengoperatorkan sistem pembangkit tenaga uap tersebut. Butuh berapa melakukan pengoperasian berapa lama sistem tersebut bekerja. Kemudian selanjutnya adalah sistem tenaga uap. Sistem pembakaran adalah semua komponen yang digunakan untuk masukkan energi dalam bentuk panas ke dalam STU sampai pembuangannya ke udara. Sementara sistem pendingin digunakan untuk mendinginkan sisa uap yang keluar dari turbin. Nah, inilah yang tadi fungsi dari masing-masing sistem tersebut. Jadi ada yang namanya sistem pendingin. Pendingin ini berguna atau digunakan untuk mendinginkan uap yang keluar dari turbin. Kemudian konversi energi adalah proses pengubahan energi sesuai dengan namanya. Konversi itu artinya merubah, yang dirubah itu artinya energi. Jadi energinya yang dirubah, yang awalnya dari energi panas, yang dari proses combustion, dari pembakaran yang menggunakan bahan bakar batu bara, menggunakan solar atau menggunakan nuklir, dikonversikan melalui mekanisme tertentu sehingga menghasilkan energi yang berbeda, yang awalnya dari energi panas berubah menjadi energi yang baru, energi listrik, yang tadi output akhirnya adalah menghasilkan energi listrik. Sistem konversi energi adalah alat yang digunakan untuk mengubah putaran. Jadi mekanismenya melalui mekanisme rotate, memberikan putaran atau menghasilkan efek rotasi atau putaran RPM tertentu, misalkan
RPM atau 1500 RPM rotation per menit yang dihasilkan, sehingga menghasilkan output akhirnya adalah mengeluarkan listrik. Jadi energi listrik itu yang saat ini dipergunakan yaitu awalnya dari sistem tenaga uap, vapor power cycle. Kemudian selanjutnya kalau pernah mendengar lagi ada yang tadi mekanisme STU, siklus tenaga uap, itu umumnya dikenal dengan Rankine cycle atau siklus Rankine. Kemudian ada lagi yang namanya berikutnya siklus Brayton cycle, siklus Brayton. Apa itu perbedaan antara Rankine dengan Brayton dengan Rankine? Ya jelas berbeda. Nanti ya, coba kita lihat apa perbedaannya. Di awal ini siklus Rankine merupakan siklus ideal untuk siklus tenaga uap, di mana fluida kerjanya adalah 2 fase. Kenapa dikatakan 2 fase? Karena ada fase cairan, liquid, dan vapor. Vapor itu adalah uap. Jadi ya sama seperti ceret tadi, memanaskan ceret air atau masak air yang awalnya berupa cairan, berupa air, lalu dipanaskan menggunakan stove atau menggunakan kompor dengan bahan bakar gas, sehingga dia bisa menghasilkan vapor atau menghasilkan uap. Kemudian siklus Brayton, untuk siklus Brayton merupakan siklus tenaga gas. Nah, inilah yang mulai terjadi perbedaan. Jadi kalau yang tadi Rankine itu 2 phase, 2 fase, sedangkan Brayton ini merupakan hanya menggunakan gas saja. Nanti bisa dilihat di tabel apa perbedaannya. Siklus Rankine fluida yang umum digunakan adalah air, water. Kenapa menggunakan air atau menggunakan water, tidak menggunakan misalkan fluida kerjanya itu menggunakan minyak atau menggunakan oli? Ya, alasan sederhananya karena air adalah bisa diperoleh dengan mudah atau bisa didapat dengan cukup mudah, ya, artinya hanya mengambil air dari air hujan atau mengambil air yang mengalir dari sungai, atau juga bisa memanfaatkan air yang dari laut. Jadi air laut diambil sebagian lalu dilakukan treatment tertentu untuk memisahkan NaCl, natrium kloridanya, atau memisahkan larutan garam yang ada di air laut tersebut, sehingga menghasilkan air murni yang bisa dimanfaatkan untuk siklus Rankine tersebut. Lalu di Brayton, untuk siklus Brayton, fluida yang umum digunakan adalah udara. Jadi kalau yang Rankine hanya menggunakan air, water, sedangkan Brayton menggunakan udara. Nah, kalau udara itu ya fluidanya adalah fluida gas, fluida yang bisa dikompresi, fluida yang bisa dimampatkan. Ya, jadi kalau misalnya udara, ya dia tidak akan berubah menjadi cair, karena ya udara ya hanya udara. Ya, nanti ya jelas ada perbedaan dalam hal tenaga yang dihasilkan, dalam hal daya dorong yang dihasilkan, kemudian dalam hal temperatur yang dihasilkan, jelas akan berbeda antara Rankine cycle dengan Brayton cycle. Lalu untuk komponen utama dari siklus Rankine, pompa, ada pompa yang tadi di gambar slide sebelumnya ada gambar pompa, kemudian boiler ini ya sama seperti teko atau ceret air untuk memasak air, lalu ada turbin untuk memutar yang terkoneksi dengan generator, dan kondensor ini adalah untuk mendinginkan uap yang dihasilkan yang keluar dari turbin tersebut. Lalu komponen utama siklus Brayton, nah ini mulai mengalami perbedaan.
Komponen utama siklus Brayton adalah kompresor, ruang bakar, combustion, dan turbin. Di Brayton tidak memiliki kondensor, artinya dia tidak memasang cooling tower atau sistem pendingin. Jadi di Brayton ini dia tidak dipasangkan kondensornya, karena dia tidak menghasilkan uap. Uapnya itu ya tidak ada di siklus Brayton, karena fluida kerja yang digunakan adalah fluida udara. Jadi udara tidak menghasilkan uap. Yang menghasilkan uap itu adalah air yang dipanaskan pada temperatur tertentu menghasilkan uap. Tapi kalau udara dipanaskan sampai temperatur tertentu, sampai temperatur tinggi juga tidak akan menghasilkan uap. Itulah yang membedakan secara sederhananya perbedaan antara Rankine dengan Brayton untuk siklusnya. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, jika tidak ada pertanyaan atau belum ada yang ditanyakan, ini adalah Rankine, masih menceritakan yang tadi. Siklus Rankine, semua siklus tenaga uap STU, tenaga uap ya, ada kata ini, tenaga uap umumnya menggunakan air sebagai fluida kerjanya. Lalu hampir semua STU yang dioperasikan atau yang berjalan di dunia ini masih menggunakan teknologi siklus tenaga uap yang fluida kerjanya berupa fluida air. Ini adalah alasan yang tadi, beberapa alasan yang bisa membantu kenapa menggunakan air, tidak menggunakan fluida kerjanya lain, fluida kerja yang lain. Yang pertama adalah air tersedia cukup banyak, ya bisa diartikan ya cukup banyak, karena air laut itu ya banyak sekali. Karena kalau dilihat di bumi ya, kalau permukaan bumi itu luas laut dengan luas dataran atau daratan ya masih lebih luas lautan daripada daratan. Jadi artinya banyak sekali fluida air yang bisa dipergunakan. Tersedia cukup banyak dan hampir gratis, stabil secara kimia. Kenapa dikatakan stabil? Ya karena air netral ya, pH-nya pH 7. Kalau secara kimia kan kalau air biasa atau bukan air yang sudah tercampur atau sudah terkontaminasi dengan zat-zat tertentu, ya jelas nilai pH-nya berbeda. Secara sederhana, air itu umumnya pH-nya 7, tidak dikatakan asam juga tidak, tapi dikatakan basa juga tidak, tetapi dia memiliki nilai pH yang netral, sehingga secara kimia atau proses nanti ada proses reaksi kimia atau proses kimia di sistem tersebut cukup stabil jika dibandingkan dengan menggunakan fluida yang berbeda. Kemudian air yang baik itu adalah air yang tidak beracun. Ya, kalau misalnya air tersebut ketika dikonsumsi atau diminum menimbulkan bahaya atau menimbulkan keracunan, ya berarti air tersebut sudah terkontaminasi. Ini adalah alasan kenapa menggunakan air, ya karena dia tidak memiliki efek yang berbahaya. Kemudian tidak korosif, artinya tidak memberikan sifat pengkikisan yang besar, karena air tersebut sesuai dengan yang tadi penjelasannya adalah nilai pH-nya, nilai keasamannya itu atau pH ya, pH. Buka aja kembali di kimia apa itu pH. pH-nya sama dengan 7, artinya dia netral. Tidak
asam dan juga tidak basa. Artinya kalau misalnya air tersebut pH-nya terlalu cenderung ke asam, nilainya asam, maka dia memiliki sifat yang mampu mengikis logam atau mampu mengikis material solid. Jadi itu yang berbahaya. Nah, karena pH-nya netral, pH-nya normal, tidak asam dan tidak basa, maka sifat korosifnya jelas lebih tidak keluar di bagian tersebut. Lalu yang kelima adalah mengandung energi yang besar saat berubah fase. Nah, ini juga yang menjadi suatu pertimbangan. Artinya pada saat air tersebut yang awalnya berupa cairan, berupa air yang berupa fase cair, pada saat dia berubah menjadi fase uap, maka dia menghasilkan atau mengandung energi yang tinggi atau energi yang besar. Inilah yang menyebabkan air tersebut bisa dilakukan atau dipergunakan untuk mengkonversi energi. Jadi energinya menghasilkan energi yang besar itulah yang dimanfaatkan untuk memutar sudu turbin tersebut. Kemudian yang keenam adalah tidak mudah terbakar. Ya jelas air sulit sekali atau bahkan bisa memadamkan api, karena api bisa dipadamkan dengan air. Jadi karena dia tidak mudah terbakar, ya artinya dia cukup aman ketika dipergunakan untuk melakukan siklus Rankine tersebut. Ya, ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, masuk lagi ke yang slide-nya. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan kenapa fluida kerja yang dipergunakan di STU, sistem tenaga uap, ya. Ingat saja STU, kalau disingkat sistem tenaga uap, STU, atau Rankine cycle, karena nanti dia menggunakan siklus Rankine, menggunakan fluidanya adalah air atau berupa air. Ini adalah alasan yang umumnya mengapa menggunakan fluidanya fluida cair gitu, atau fluida berupa air. Lalu yang di berikutnya, Rankine cycle meskipun mempunyai keunggulan yang banyak, bukan berarti air tidak mempunyai kelemahan jika digunakan sebagai fluida kerja. Ada beberapa kelemahan yang spesifik, misalkan untuk temperatur kritis yang relatif rendah. Nah, ini yang tidak yang fluida seperti ini yang tidak dimiliki oleh air. Jadi kalau misalkan temperatur yang digunakan di sistem tersebut tidak terlalu tinggi, artinya kalau misalnya temperaturnya sampai high pressure itu bisa sampai 600 derajat Celcius atau sampai 700 derajat Celcius, tapi hanya temperaturnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini yang menjadi suatu kendala dari air tersebut, karena ketika air tersebut dipanaskan pada temperatur yang dipanaskan pada ruang combustion atau ruang pembakaran, itu dia menghasilkan nilai tekanan yang tinggi, high pressure, kemudian high temperatur yang tinggi, sehingga bagaimana jika fluida tersebut digunakan untuk temperatur yang rendah. Nah, itu yang menjadi suatu kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh fluida water tersebut atau air tersebut.
Lalu yang kedua ada tekanan kondensasi di bawah atmosfer. Jika didinginkan oleh fluida lingkungan, hal ini membuat kondensor menjadi lebih mahal. Nah, ini adalah hal yang paling sering terjadi, tekanan kondensasi. Kondensasi itu tekanan yang digunakan untuk mendinginkan dari uap yang keluar dari turbin tersebut, sehingga tekanannya, kondensasi tersebut di bawah tekanan atmosfer. Nah, karena dia di bawah tekanan atmosfer, hal ini yang menjadikan rancangan atau desain dari kondensor tersebut menjadi lebih mahal. Lalu yang ketiga, temperatur fase yang relatif tinggi. Temperatur perubahan fase yang relatif tinggi pada tekanan atmosfer itu juga bisa satu bagian hal yang menjadi kelemahan dari fluida kerja menggunakan air tersebut untuk sistem tenaga uap. Ya, ini adalah tabel. Ini adalah tabelnya, tabel untuk komparasi atau membandingkan antara Rankine cycle atau siklus Rankine dengan Brayton siklus Brayton. Di sini ada perbedaan. Di sini ini adalah gambaran sederhananya seperti ini untuk Rankine. Kemudian untuk Brayton cycle seperti ini adalah siklus Brayton. Nama lain siklus tenaga uap Rankine. Ingat saja kalau misalnya nanti Anda melakukan PKL atau praktek kerja lapangan, entah itu di PLN, pembangkit listrik negara, atau di mana yang berhubungan dengan pembangkit, dia lihat saja kalau dia menggunakan mekanisme dari sistem tersebut menggunakan tenaga uap, berarti dia sistem tersebut menggunakan siklus Rankine. Jadi menggunakan Rankine cycle. Lalu jika dia hanya menggunakan gas, hanya menggunakan menggunakan tenaga gas ya. Tenaga gas berarti dia menggunakan Brayton, siklus Brayton. Kemudian fase, untuk fase ini adalah wujud dari fluida tersebut. Wujudnya itu wujud fisiknya. Yang pertama, untuk Rankine cycle, wujudnya itu wujud cair berubah menjadi uap yang dipanaskan karena cairan dipanaskan pada temperatur tertentu sehingga dia menghasilkan uap. Uap ini memberikan atau menghasilkan nilai high pressure, nilai tekanan tinggi, kemudian high temperatur yang tinggi yang berfungsi untuk memutar turbin tersebut. Sedangkan di Brayton tidak mengalami perubahan fase, jadi hanya one phase, satu fase. Jadi kalau misalnya fasenya adalah fase sesuai dengan namanya gas, ya hasil akhir dan sampai satu siklus terjadi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu dia hanya menggunakan fasenya fase gas. Yang ini dituliskan di sini ada liquid, vapor, gas. Fluida yang digunakan adalah air, fluida cair ya, fluida uncompressible, fluida yang tak mampu mampat, yang tidak bisa dimampatkan. Kemudian untuk Brayton adalah fluida yang bisa dikompresi, compressible. Jadi fluidanya adalah fluida udara. Lalu bagaimana untuk komponen? Untuk komponen siklus Rankine terdiri dari 4 bagian, 4 komponen. Yang pertama adalah pompa, boiler. Pompa ini untuk memompa fluida air dialirkan melalui menggunakan pompa. Kemudian untuk pompa untuk boiler ya. Pompa itu untuk mengalirkan air
masuk ke dalam boiler. Boiler ini memanaskan air tersebut sehingga berubah fasanya berubah menjadi vapor. Dari vapor itu menghasilkan temperatur yang tinggi dan tekanan yang tinggi untuk memutar turbin yang terkopal atau terhubung dengan generator yang menghasilkan energi listrik. Kemudian uap tersebut ada sebagian yang berguna atau berfungsi untuk memutar turbin, ada juga yang sisanya itu dilakukan proses kondensasi atau proses kondensor pendinginannya yang nanti akan dimasukkan lagi ke pompa, boiler, turbin, kondensor dan terusnya. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi ini adalah gambarannya atau skemanya seperti ini. Di sini ada masuknya dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, ini ada proses pemanasan, boiler, dari boiler menghasilkan uap, uap menghasilkan putaran turbin, mendorong turbin untuk berputar, turbin berputar terkopal dengan generator, generator menghasilkan energi listrik, dan sebagian lagi uap tersebut ada yang dimasukkan ke dalam kondensor untuk didinginkan. Kemudian untuk cycles Brayton perbedaannya adalah dia tidak memiliki kondensor. Kenapa dia tidak memiliki kondensor? Ya karena dia tidak menghasilkan uap. Di Brayton itu tidak menghasilkan uap, tidak menghasilkan vapor. Nah, di sini tidak menghasilkan vapor, makanya karena dia tidak menghasilkan vapor atau menghasilkan uap, maka tidak diperlukanlah kondensasi atau untuk mendinginkan ya, cooling tower-nya atau tidak dimasukkan ke dalam sistem tersebut untuk kondensornya di sistem tenaga gas pada siklus Brayton. Jadi komponennya adalah kompresor. Kompresor ini udara biasa ya, udara ya seperti udara lingkungan ya, udara kan ada, kalau udara biasa kan ada 79% nitrogen, oksigennya itu sekitar 20%, 1% gas campuran ya. Ini adalah udara biasa, udara yang masuk ke kompresor karena sifat dari udara itu adalah fluida yang bisa dikompresi atau fluida yang bisa dimampatkan, dilakukan kompresi oleh kompresor, lalu masuklah bahan bakar, fuel di sini diinjeksikan, injeksi bahan bakarnya itu ya bisa bahan bakar menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar cair. Nah, lalu masuklah ke ruang combustion, tetap dia masih masuk ke dalam proses pembakaran. Nah, di sini untuk siklus Rankine juga proses pembakarannya ada di boiler. Cuman yang dibakar di sini juga proses pembakaran, yang dipanaskan adalah air, sedangkan yang di combustion ini yang dipanaskan itu adalah udara. Kalau yang di Rankine yang dipanaskan adalah air ini dipanaskan. Yang di bagian sini ini adalah udara yang dipanaskan. Kenapa harus dipanaskan yang menjadi pertanyaan? Kalau misalnya temperaturnya rendah atau low temperature, ya jelas dia menghasilkan low pressure, tekanan yang rendah. Nah, karena terjadinya proses combustion, terjadinya proses pembakaran, ada injeksi bahan bakar, terus ada proses pembakaran, ada udara yang masuk yang dikompresi, yang masuk ke ruang bakar, sehingga keluar dari combustion ini mengeluarkan high pressure. High pressure itu tekanan tinggi dan high temperatur. Jadi sama-sama high temperatur, high pressure ya. Sama juga seperti ini. Ini juga high pressure yang keluar di sini, high pressure, high temperatur. Tapi kalau yang di sini keluarnya berupa uap, kalau yang di bagian ini keluarnya berupa gas yang memiliki tekanan tinggi. Karena gas yang memiliki tekanan tinggi ya dia memberikan gaya dorong cukup besar sehingga dia bisa memutarkan turbin yang terkopal dengan
generator. Ya, generator tersebut ya bagian akhirnya adalah menghasilkan energi listrik untuk dipergunakan pada keperluan tertentu. Jadi seperti itu mekanismenya. Ya, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau bisa menuliskan di kolom chat sebelum saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Jadi seperti itu mudahnya atau sederhananya memahami Rankine cycle dan Brayton cycle. Lalu di bagian lain saya akan percepat aja ceritanya, nanti bisa sambil berjalan, jika ada yang ditanyakan bisa menanyakan di kolom chat, menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan mic-nya. Di bagian ini adalah Carnot cycle atau siklus Carnot. Secara eksperimen usaha diubah seluruhnya menjadi kalor, menjadi panas. Dari teori termodinamika 1, hukum termodinamika 1, di sini dituliskan teorinya seperti ini, Q sama dengan delta U plus W. Proses isotermal untuk gas ideal, di mana Q sama dengan W. Jadi isotermal itu artinya tidak ada panas yang keluar dari, bukan tidak ada panas, tapi proses isotermal itu ada proses tidak mengalami perubahan temperatur. Jadi temperaturnya tidak berubah, tidak naik dan juga tidak turun, tetapi dia bisa menghasilkan nilai tekanan yang berbeda, bisa mengalami kenaikan tekanan. Persamaan pada proses ekspansi isotermal, seluruh kalor dapat diubah menjadi usaha luar. Ya, ini adalah secara mudahnya memahami Carnot cycle atau siklus Carnot. Secara konteks, hal ini persamaan dari proses ekspansi, ini adalah kalau ini dianalogikan, ini misalkan ini ada tabung, tabungnya seperti ini, lalu tabung tersebut mengalami ekspansi. Ekspansi itu artinya pemuaian. Jadi yang kalau misalnya sebelum dipanaskan temperaturnya itu sampai di sini, artinya yang ini ya, yang tutupnya ini berada di sini. Kemudian misalkan dipanaskan yang awalnya dari temperatur 50 derajat Celcius lalu dipanaskan 60, bergerak menjadi memuai ke sini 70, 80, 90 dan misalkan sampai 100 di sini. Nah, ini adalah proses pemuaian dari sistem tersebut. Proses isotermal untuk gas ideal Q sama dengan W, persamaan pada proses ekspansi isotermal, seluruh kalor dapat diubah menjadi usaha luar. Kenapa dikatakan usaha luar? Ya karena pada saat melakukan ekspansi artinya volumenya membesar, volumenya melebar atau volumenya meluas, maka dia memberikan gaya dorong. Ya jelas di sini ada gaya dorong yang diberikan di bagian ini. Jadi dia bisa mendorong objek tertentu. Nah, gaya dari dorongan tersebut yang dilakukan dengan mekanisme tertentu atau dikonversikan untuk menghasilkan energi yang baru. Secara pemahaman filosofinya seperti itu, secara kontekstual hal ini mustahil karena perubahan kalor menjadi usaha luar secara terus-menerus selama sistem diberi kalor. Jadi kalau misalkan yang menjadi pertanyaan sederhananya, kalau misalkan ini temperatur sistem ini dipanaskan secara terus-menerus, apakah gaya yang diberikan di bagian ini, saluran luar ini, akan tetap sama, terus dia akan memberikan gaya dorong sepanjang
sepanjang batas yang cukup jauh. Jadi misalkan temperaturnya dinaikkan terus perlahan-lahan, terus dinaikkan, apakah dia masih tetap memberikan daya dorong? Karena yang ada di dalam sistem tersebut adalah fluidanya adalah misalkan fluida gas ideal ya, karena yang digunakan adalah gas. Jadi sifat dari gas ya ketika dipanaskan pada temperatur yang tertentu, jadi ada titik optimumnya, titik optimumnya, sehingga dia tidak memberikan lagi gaya dorong. Nah, inilah yang menjadi hal yang mustahil yang tadi dituliskan di sini secara konteks. Hal ini mustahil karena perubahan kalor menjadi usaha luar secara terus-menerus selama sistem diberi kalor, atau dengan kata lain volume tabung akan terus membesar yang ditunjukkan dengan pergerakan tutup tabung sampai tak terhingga. Artinya itu suatu hal yang mustahil juga, karena ketika ini dipanaskan, yang jadi pertanyaan apakah bagian ini tetap terus mendorong, misalkan panjangnya awalnya semeter atau 10 cm ya, 10 cm, lalu dipanaskan terus, temperaturnya dipanaskan terus, dinaikkan sampai terus, apakah dia masih bisa memberikan daya dorong sampai sejauh misalkan 10 meter. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, itulah yang menjadi secara hal yang mustahil untuk perubahan kalor yang menjadi usaha luar secara terus-menerus selama sistem diberi kalor. Jadi sederhananya seperti itu siklus Carnot. Lalu bagaimana menggunakan dari siklus Carnot tersebut supaya volume yang tak terhingga, jadi ada kata tak terhingga artinya temperatur terus dinaikkan tetapi konversi dapat berjalan terus-menerus, maka digunakanlah rangkaian atau yang disebut dengan proses ya, rangkaian proses. Rangkaian proses ini adalah siklus, yakni rangkaian proses yang didesain atau dirancang atau dimodifikasi dengan mekanisme rancangan tertentu sehingga keadaan sistem pada akhir proses, jadi keadaan sistem daripada akhir proses sama dengan keadaan awalnya, yang di mana proses dari siklus tersebut bisa terjadi secara kontinu dari 1, 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 1, dan seterusnya. Contoh siklus tersebut adalah siklus Carnot yang diceritakan ya, diperkenalkan oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot. Ini sebetulnya teori klasik ya, teori lama yang tapi kadang masih dipergunakan di bidang-bidang tertentu, di sistem tertentu untuk memahami dari sistem yang bekerja tersebut. Ini adalah teorinya, sederhananya seperti ini ilustrasinya. Di sini digambarkan ada grafik hubungan antara P. P ini adalah pressure. P itu adalah pressure, artinya tekanan. Kemudian V itu adalah volume. Berarti hubungan antara tekanan dengan volume. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses ya. Kalau dikatakan 4 proses ya tinggal dihitung saja. Ini adalah proses pertama, titik pertama, 1, A, B, 2, C, 3, D, 4. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu proses isothermal, yaitu A, B, C, D. Kemudian yang kedua proses adiabatik. Jadi BC, DA. Jadi BC ini dari B ke C, kemudian dari
D ke A ini adalah kondisi adiabatik. Adiabatik itu tidak ada kalor yang keluar ke lingkungan maupun tidak ada kalor juga yang masuk ke dalam sistem. A, B, C, D. Tapi yang mengalami perubahan adalah proses nilai pembesaran volume, kemudian kenaikan tekanan. Itu yang terjadi pada Carnot cycle. Ini adalah ilustrasi sederhananya seperti itu. Siklus Carnot diilustrasikan sebagai berikut. Ini R2, T2, R1, T1, gas masuk, kemudian memberikan ada gas lalu dipanaskan menimbulkan pemuaian menimbulkan volumenya membesar, lalu ketika temperaturnya diturunkan gas tersebut mengecil, prosesnya terjadi pengecilan dan di sini mengecil dan kembali lagi ke awal. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 dan terusnya. Jadi seperti itu. Jadi dari bagian ini kan dari A ke B, dari A ini kan tekanannya tinggi ya, dari tekanan tinggi kemudian turun ke sini tekanannya tinggi, di sini tekanannya turun tetapi volumenya membesar, volumenya mengembang. Artinya ya sama seperti ini, tekanannya turun, A1 ke 2 ya, volumenya besar, volumenya mengembang, volumenya membesar. Terus dari B ke C, tekanannya tinggi, kemudian tapi pada B ke C tekanannya turun, tetapi menimbulkan peningkatan volume dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 itu masih volumenya masih besaran 3 ya. Dari C ke D volumenya besar dari C ke D, tetapi menuju ke titik D ini volumenya mengecil tetapi menghasilkan tekanan yang meningkat dan seterusnya. Jadi cycle-nya seperti itu untuk Carnot cycle, siklus Carnot. Ya, oke, baik, ada pertanyaan? Ya, suaranya bisa jelas ya, terdengar ya. Jadi ini adalah Rankine siklus Carnot ya. Siklus Carnot seperti itu, grafiknya seperti ini, hubungan antara P dan V. P itu adalah pressure, tekanan, dan V ini adalah volume. Sistem dikontakkan dengan reservoir suhu tinggi. Ini adalah penjelasan ya, nanti ya dibaca saja. Yang
Untuk penjelasan pertamanya, sistem dikontakkan atau dihubungkan dengan reservoir suhu tinggi R2 yang bertemperatur T2 sehingga sejumlah kalor Q2 masuk sistem dan menimbulkan ekspansi. Ekspansi itu pembesaran volume. Kemudian yang kedua, sistem diisolasi. Diisolasi itu artinya tidak ada panas yang masuk ke lingkungan, jadi kondisinya itu dikondisikan adiabatik. Jadi tidak ada panas yang masuk ke lingkungan maupun tidak ada panas juga yang masuk ke dalam sistem. Sistem diisolasi dan dibiarkan berekspansi sehingga menyebabkan temperatur turun dan dari T2 menjadi T1.